Halo, Anda mungkin udah lihat atau denger ya soal Terra Infinita yang lagi lumayan rame nih di TikTok. Oh iya, Terra Infinita. Iya kan? Ini gagasan soal peta bumi kita, tapi wah beda banget dari yang kita tahu. Kayak dunia kita ini cuman secuil gitu, dari area yang jauh lebih luas lagi. Mhm. Nah, dari bahan yang kita punya nih, kita coba kupas deh. Apa sih Terra Infinita ini? Asalnya dari mana? Kok bisa viral gitu? Yuk kita bedah bareng. Iya, betul. Jadi intinya itu konsep Terra Infinita itu bumi yang tak terbatas gitu ya istilahnya. Idenya tuh planet kita ini yang kita tinggali cuma satu domain. Satu domain. Iya, satu wilayah aja di tengah-tengah hamparan daratan sama dunia-dunia lain yang wah gede banget. Yang katanya ya, tersembunyi di balik dinding es raksasa. Dinding es raksasa. Kayak Antartika gitu, tapi lebih gede lagi. Betul, mirip Antartika, tapi digambarin jauh lebih masif, ngelilingin domain kita. Jadi, peta fiksi ini seolah-olah nunjukin kita tuh terisolasi di dalam kubah es ini. Oke. Terus, di luar dinding es itu, ada apa katanya? Nama-nama kayak Asgard, Area, Eridania, ini kok kedengerannya kayak di cerita fantasi banget ya? Haha, iya memang. Nama-namanya sengaja dibikin gitu kayaknya, biar eksotis atau mitologis. Nah, di luar tembok es itu, peta Terra Infinita ini nunjukin ada daratan-daratan lain. Luas banget. Disebutnya alam atau dunia lain gitu. Konsep beginian sebenarnya bukan hal baru-baru amat sih, tapi emang belakangan ini jadi populer lagi. Salah satunya ya gara-gara buku. Ah, buku. Ini dia nih sumbernya. Buku apa tuh? Boleh cerita dikit? Boleh. Jadi ada buku, penulisnya Claudio Nocelli. Judulnya panjang banget, Terra Infinita Extraterrestrial Worlds and Their Civilizations gitulah. Ada lanjutannya lagi. Oke. Inti ceritanya itu tentang pasangan Helen sama William Morris. Nah, mereka ini katanya ketemu sama ras raksasa. Haha, ras raksasa. Serius terus gimana? Ya, menurut buku itu sih gitu. Dari ras raksasa inilah si Helen sama William ini jadi tahu kalau di luar tembok es Antartika itu ada dunia-dunia lain. Dunia-dunia lain. Dan bukan cuma 1-2 loh, tapi disebut ada 178 dunia berbeda. Wow, 178. Itu banyak banget, gila. Terus buku itu ngejelasin apa aja soal dunia-dunia itu? Penghuninya gitu? Iya, dijelasin. Katanya penghuninya macam-macam banget. Mulai dari ras alien, terus ada yang disebut bangsa dewa-dewa dari mitologi kuno itu. Kayak dewa Norse atau Yunani gitu? Ya semacam itulah digambarkan di bukunya. Terus ada juga bangsa-bangsa lain yang mirip manusia, tapi ya peradabannya beda-beda. Nah, nggak cuman itu. Di buku ini juga diceritain ada konflik besar. Konflik? Antara siapa? Antara dua kelompok gitu yang katanya punya teknologi canggih banget dan saling musuhan. Namanya Kastadian sama Anunnaki. Kastadian? Anunnaki? Kayak pernah dengar nama Anunnaki. Mungkin dari teori konspirasi lain ya. Nah, di buku ini, Kastadian sama Anunnaki ini katanya udah naklukin banyak dari 178 dunia itu. Jadi ada elemen perang antar dunianya juga. Tunggu. Ini kok jadi makin kompleks ya? Dari peta, terus ada ras raksasa, 178 dunia, sekarang ada perang antar faksi canggih. Terus hubungannya sama bumi kita apa dong? Katanya kita terisolasi kan? Nah, ini dia nih, bagian yang paling penting dan yang bikin ini jadi nyerempet ke teori konspirasi. Buku Sinocili ini ngeklaim kalau faksi Kastadian itulah yang bikin tembok es raksasa di sekeliling domain bumi kita. Hah? Jadi Kastadian yang ngurung kita di sini? Ngapain coba? Tujuannya menurut narasi di buku itu ya buat ngontrol dan ngisolasi manusia. Nggak cuma itu, Kastadian ini juga dituduh jadi dalang di balik sistem keuangan global kita sekarang. Sistem keuangan? Maksudnya bank, pasar modal gitu? Iya, sistem finansial terus juga struktur politik dunia. Klaimnya sih, sistem yang ada sekarang ini sengaja dirancang sama mereka buat bikin manusia tuh menderita atau kayak diperbudak secara halus gitu. Wah. Ini sih udah lompat jauh banget ya. Dari peta alternatif jadi semacam konspirasi kontrol global yang melibatkan alien atau entitas canggih gitu. Nyambungin ke masalah ekonomi politik real lagi. Tepat sekali.
Dan disinilah kita perlu benar-benar hati-hati dan kritis banget. Seperti yang ditekankan juga di artikel sumber Anda, penting banget buat kita semua paham, Terra Infinita itu fiksi, karangan. Jadi cuma cerita aja ya? Iya, peta itu cerita tentang 178 dunia, Kastadilan, Anunnaki, itu semua datang dari buku Nocelli, dari imajinasinya. Ini jelas masuk kategori teori konspirasi yang sama sekali nggak ada bukti ilmiahnya. Nggak ada bukti geografi, nggak ada bukti astronomi. No. Oke, ngerti. Jadi meskipun ceritanya detail, ada petanya yang mungkin kelihatan meyakinkan buat sebagian orang, terus narasinya nyenggol soal kontrol global yang mungkin relevan buat banyak orang, intinya ini cuma fiksi karangan aja ya? Betul sekali. Harus bisa bedain. Cerita soal dunia tersembunyi, ras kuno, teknologi super canggih, konspirasi tingkat dewa, itu memang gampang banget narik perhatian. Bikin kita penasaran kan? Iya sih, bikin mikir gimana kalau beneran, gitu. Nah, itu dia. Tapi ya, kita harus tetap berpijak pada fakta dan bukti. Sampai saat ini nggak ada satupun bukti kredibel yang nunjukin ada daratan atau dunia tambahan kayak di Terra Infinita itu di luar batas peta geografi yang udah kita kenal lewat sains. Jadi buat Anda yang dengerin, penting banget buat bijak ya nyikapin info viral kayak gini. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Terra Infinita itu intinya konsep peta fiksi yang jadi viral. Sumbernya dari buku. Gambarin bumi kita cuma seuprit dari dunia yang lebih gede, terus kita diisolasi pakai dinding es. Dan di balik cerita petanya itu, ada narasi soal macam-macam ras, termasuk alien dan dewa. Plus ada faksi kuat namanya Kastadian yang katanya ngendaliin kita. Gitu ya? Anda nyimpulinnya pas banget. Ide yang mancing imajinasi, tapi akarnya jelas fiksi. Oke. Memang narasi kayak gini menarik sih. Kadang kan orang suka penjelasan alternatif yang kesannya rahasia atau ditutup-tutupin gitu kan. Tapi ya itu, fondasinya tetap fiksi. Paham asal-usulnya dan sifat fiksinya itu penting banget biar kita nggak gampang kemakan info keliru. Sip. Nah, ini mungkin jadi penutup yang menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Kenapa ya gagasan soal dunia tersembunyi, atau realitas alternatif, atau konspirasi besar yang kayaknya bisa ngejungkir balikin pemahaman kita soal dunia ini, kok sering banget kedengeran menarik? Pertanyaan bagus itu. Apa sih yang bikin cerita kayak Terra Infinita ini, meskipun kita tahu fiksi, tapi tetap aja bisa dapat tempat, bahkan sampai viral, di imajinasi kita bareng-bareng, apalagi di zaman digital sekarang? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut mungkin ya.